Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan kali ini kita akan mengcompare dua smartphone, yaitu Oppo A18 dengan Redmi 13C. Kenapa saya mau comparein kedua smartphone ini ya? Karena desainnya mirip ya, dengan modul dual kameranya ya. Mirip dan warnanya mirip juga, dan harganya juga mirip atau sama ya. Anggaplah sama, harganya sama segitu. Dan ya, kenapa saya mau comparein cuman itu aja sih alasannya. Dan mungkin chipsetnya banyak kesamaan dari smartphone ini. Ya, banyak kesamaan dari smartphone ini. Sebenarnya ada satu lagi, cuman saya lagi nggak pegang barangnya. Tecnospark 10 Pro ya. Cuma saya adanya ini, apalagi ini satu tim ya. Dan ya, saya comparein aja. Oke, sekarang kita bahas di bagian harganya dulu. Untuk harganya smartphone ini sama sih. Ya, harganya 1.499.000. Ya, dari situ harganya ya. Cuman punya Redmi ini ada dua varian ya. Ada yang RAM 8GB, internal 256GB, itu yang harganya sekitar 1.700.000-an ya. Ya, itu bedanya. Oke, sekarang kita akan bahas persamaannya dulu sebelum kita bahas dari perbedaan. Kalau harganya anggaplah sama. Oke, sekarang kita bahas bagian persamaannya. Yang pertama itu harganya yang sama 1.499.000-an. Kemudian dia prosesornya sama, yaitu menggunakan MediaTek, yaitu Helio G85 prosesor gaming. Ini cakep sih. Yang internalnya juga sama di harga segini, yaitu 128GB. Dan layarnya sama-sama menggunakan layar IPS LCD. Dan juga sama-sama sudah 90Hz, mantap banget. Sudah sama-sama menggunakan Type-C. Baterainya sama-sama 5000 mAh dan chargernya juga sama-sama 10W. Dan resolusinya sama lah, masih HD+, 720x1600-an ya. Itu persamaannya ya. Tapi kalau kita bahas perbedaan ini banyak sih. Saya lihat itu ada sekitar 15 perbedaan. Yang pertama itu dia perbedaannya dari zoom kameranya. Kamera di belakang ini kalau punya Oppo ini cuma mentok di 5 kali, sedangkan punya Redmi sampai 10 kali, yaitu kalau di foto. Kalau di video Redmi cuma mentok di 6 kali, Oppo sama 5 kali ya. Kemudian perbedaan yang kedua di RAM ya. Ya, Oppo ini mendapatkan RAM 4GB, sedangkan di Redmi ini mendapatkan RAM 6GB ya. Dan yang ketiga ini di NFC. Oppo ini nggak ada NFC-nya, sedangkan Redmi ini ada NFC-nya. Yang keempat, Redmi ini ada makronya, sedangkan Oppo nggak ada makronya ya. Yang kelima, di Oppo ini ada mode Pro-nya, sedangkan di Redmi nggak ada mode Pro-nya. Yang keenam, resolusinya Oppo ini masih 8MP, sedangkan Redmi sudah 50MP. Dan yang keenam, Oppo ini bisa up volumenya sampai 300%, sedangkan di Redmi biasa aja 100% doang. Dan yang kedelapan, Redmi ini bisa support sampai 18W fast charging ya. Sedangkan di Oppo nggak ada support fast chargingnya. Cuma pas ketika kita coba buat ngecas itu ternyata lebih kencang punya Oppo ya. Kalau kita sama-sama menggunakan charger bawahnya, yaitu 10W. Ya, Redmi ini cuma bertambah 36%, sedangkan di Oppo ya dia bisa sampai 41% ya. Pas ketika kita coba buat nonton YouTube ya lebih irit punya Oppo. Oppo ini cuma berkurang 5%, sedangkan di Redmi ini berkurang 6% ya. Dan perbedaan yang ke-9, Oppo ini ada gyroscope ya, walaupun cuma virtual, sedangkan di Redmi nggak ada. Dan yang ke-10, entah kenapa, apakah salah produksi atau gimana, di Oppo ini katanya kan ada IP54-nya. Ternyata di slot SIM card-nya itu nggak ada karet pengamannya, sedangkan di Redmi ini ada. Perbedaan yang ke-11, Oppo ini sudah 700 nit, sedangkan Redmi 600 nit. Tapi pas ketika kita coba lihat di bawah terik matahari, mirip-mirip sih. Ya, mirip-mirip. Kayaknya sama deh. Ya, menurut saya sih mirip-mirip atau sama lah. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri sih. Perbedaan yang ke-12, untuk proteksinya Oppo ini nggak ada proteksinya, sedangkan di Redmi ini ada Corning Gorilla Glass, tapi dia nggak disebutin Corning Gorilla Glass versi berapa. Perbedaan yang ke-13, Oppo ini lengkap sih, ada casingnya, sedangkan di Redmi nggak ada. Untuk perbedaan yang ke-14, Oppo ini sudah dapat screen protector, sedangkan di Redmi nggak ada screen protectornya ya. Dan perbedaan yang terakhir, di Oppo ini ada mode panoramanya, sedangkan di Redmi nggak ada mode panoramanya ya. Ya, itu aja sih mungkin perbedaannya ya. Tapi kalau kita simpulkan dari kedua smartphone ini, kelebihannya sih lebih banyak yang mana? Atau lebih banyak dibutuhkan yang mana? Ya, saya lihat di Oppo ini ada sekitar 5 ya. Yang pertama itu dia dapat casing, kedua dia dapat screen protector, volumenya bisa sampai 300%, dia ada gyroscope-nya walaupun cuma virtual. Mode Pro-nya sangat membantu kalau kita foto malam-malam ya, mantap banget. Dan yang terakhir mode panorama buat foto lebar. Ini cakep banget. Itu aja sih kelebihannya. Sedangkan di Redmi ini kelebihannya sih menurut saya sih lebih banyak. Walaupun mungkin orang lebih suka kelebihan di Oppo. Yang pertama, dia RAM-nya 6GB. Zoom-nya di foto dia bisa sampai 10 kali. Untuk video 6 kali ya. Sedangkan NFC ada. Ini membantu banget buat teman-teman yang sering menggunakan e-tol ya. Makro ada. Resolusi kameranya sudah 50MP. Support 18W fast charging. Dan ada Corning Gorilla Glass-nya. Walaupun tanpa screen protector sih sebenarnya sudah lumayan aman sih, tapi kalau saya pribadi ya lebih baik beli screen protector 10 ribuan nggak apa-apa, yang penting lebih aman gitu.
Dan untuk hasil-hasil foto dan videonya, ya teman-teman bisa lihat sendiri sih. Kalau saya lihat itu, kalau di video pas perekaman langsung di layarnya itu, saya lebih suka punya Oppo. Redmi ini kayaknya lebih kusam gitu ya di layarnya. Tapi pas hasilnya setelah saya edit, ternyata di layar HP lain itu ya kayaknya lebih natural punya Redmi ya. Dibanding punya Oppo yang kayaknya over gitu warnanya ya. Warnanya itu agak aneh kalau kita lihat di layar smartphone lain. Tapi kalau kita lihat di layar sendiri itu kayaknya lebih suka punya Oppo. Kamera depan dari Oppo A18 dengan Redmi 13C. Kalau kita lihat di layar sih, ini punya Redmi ini agak kekuning-kuningan dan punya Oppo ini agak kemerah-merahan gitu warnanya ya di layar sih. Ya teman-teman bisa lihat sendiri sih lebih suka warna yang mana sih. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Oppo A18 dengan Redmi 13C. Kalau kita lihat di layar sih, ini noise-nya lebih banyak punya Oppo ya. Ya secara memang resolusi jauh sih, 50 megapiksel dengan berapa? 8 megapiksel doang. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri sih, ini lebih tajam dan minim noise ya. Noise juga cuma lebih minim daripada punya Oppo ya. Dan kalau kita coba putar ke wajah kayak gini, teman-teman bisa lihat sendiri sih untuk kualitas suara, warna dan juga cahaya kalau malam-malam kayak gini ya. Dan ini dia perekaman kamera depan dari Oppo yang cuma 5 megapiksel dan Redmi ya. Ya teman-teman bisa lihat sendiri sih, ini kalau di layar sama-sama di layar pribadi ini punya Oppo ini sudah gelap dan juga noise-nya banyak banget. Kalau di Redmi ini minim sih dan lebih terang juga. Ya teman-teman bisa lihat sendiri sih, ramai banget. Dan untuk hasil fotonya kayak gini ya. Ya menurut saya sih Oppo ini agak kemerah-merahan gitu ya. Dan agak pucat juga. Kalau di Redmi ini kayaknya lebih natural banget sih. Walau di beberapa kendala itu agak lebih gelap sih kayaknya. Untuk mode portraitnya mirip-mirip sih. Zoomnya ya 5:10 sih. Kalau untuk warna ini mirip-mirip sih. Memang lebih terang punya Oppo. Oppo ini terangnya diangkat sampai dia bikin noise-nya itu banyak banget ya. Ya kalau Redmi ini lebih minim aja noise-nya. Tapi untuk kamera belakangnya ini saya lebih suka punya Oppo sih. Lebih natural kalau malam. Blurnya juga oke sih. Tapi kalau kita gunakan di tempat yang gelap, ya mode malamnya di Redmi ini nggak guna banget sih. Dan kalau kita bandingin dengan mode Pro-nya Oppo, wah jauh banget sih. Terang banget. Ya bagaimana teman-teman lebih suka yang mana? Kalau saya sih kalau disuruh milih mungkin saya lebih pilih Redmi sih. Kenapa? Karena Redmi itu ya saya lebih butuh di NFC-nya, RAM lebih gede dan juga support fast charging-nya, dan yang terakhir itu dia ada Corning Gorilla Glass-nya. Tapi itu penilaian saya secara objektif ya. Kalau teman-teman disuruh milih mungkin teman-teman lebih suka Oppo ya, karena kebutuhan kita itu beda-beda. Ya mungkin itu aja sih compare kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang baru berlangganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.